tentunya kita bisa lihat kalau misalnya tantrumnya itu lebih dari usia 4 tahun gitu ya, jadi masih tantrum dan sering tantrum pada usia di atas usia normal tadi. Lalu kemudian tantrumnya itu juga sering ya, sering itu bisa dikatakan lebih dari 3 kali sehari dan lama gitu, 15 menit lebih gitu. Dan kita sudah mengidentifikasi apakah tadi ada gangguan psikis, ada gangguan lingkungan, tapi ternyata nggak ada, dia hanya tanpa sebab gitu. Itu juga bisa ya, jadi indikasi bahwa itu bermasalah. Lalu kemudian tantrum yang udah terjadi di sekolah, kenapa gitu? Karena biasanya di sekolah itu dengan usia di atas 5 tahun seharusnya dia sudah tidak tantrum lagi, seharusnya dia sudah bisa mengendalikan emosinya, dia sudah bagus penguasaan verbalnya gitu ya. Nah ini mulai kita lihat nih ciri-ciri lainnya bahwa anak ini apakah relate dengan gangguan-gangguan perkembangan yang lain, terutama gangguan bicara tadi, gangguan sosial. Nah itu berarti tantrumnya ini punya relate gitu ya dengan hal khusus lain dari perkembangan anak. Terapinya itu tentu berdasarkan penyebabnya dulu. Jadi kalau kita yakin bahwa ini tantrumnya itu bukan berhubungan dengan gangguan perkembangan, bukan berhubungan dengan gangguan fisik atau kesehatan karena dia lagi sakit, ya tentu kita terapi sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau misalnya dia hanya marah, hanya kesal aja, tentu kita pahami bagian dari normal tadi ya, bagian dari yang normal saja. Nah tentu kita harus pahami bahwa memang dia ini belum bisa mengungkapkan perasaannya secara verbal, jadi kita beri dia kasih sayang, kita peluk, kita elus gitu, kita tenangkan. Jadi orang tua menghadapinya dengan kepala dingin dan tetap tenang gitu. Orang tua juga harus memiliki ilmu sehingga nggak buru-buru panik, buru-buru malu misalnya terjadi di keramaian gitu ya. Kan ini kan tantrum kan nggak bisa memilih-milih di mana terjadinya, tapi orang tua tetap tenang. Nah kecuali kalau memang anaknya ternyata demam, ternyata lagi cranky, rewel terus karena sakit, ya tentu yang kita terapi ya sakitnya dulu ya, dia harus istirahat, dia dikasih obat dulu, lalu kita bawa pulang ke rumah atau bawa ke rumah sakit. Lalu kemudian kalau berhubungan dengan memang ada relate dengan gangguan kebutuhan khusus, ya tentu kita perlu bawa ke dokter ya, ke dokter tumbuh kembang, ke dokter spesialis anak untuk diterapi secara holistik gitu, secara keseluruhan dari bagian dari tantrumnya tersebut.